Selamat datang kembali di video Nerd Indut. Kali ini gue bakal ngebahas video tentang urban legend salah satu kota. Karena hari ini adalah hari Jumat, jadi gue pengennya tiap hari Jumat gue ngebahas urban legend daerah-daerah tertentu gitu. Nah, untuk video urban legend yang pertama kali ini adalah video urban legend tentang kota New York. Iya, Dream City gitu. New York ini kayak ya salah satu tujuan destinasi wisata untuk para penggemar komik-komik Marvel dan DC kayaknya. Atau emang penggemar film Hollywood, karena kita ya sering lah kita nonton film-film yang latar belakangnya di kota New York gitu. Gimana gemerlap lampu dari Times Square, gimana gang-gang horor dari New York tersebut gitu, bau pesingnya dari yang kita tahu di internet kan ya. Oke, mungkin kalian penasaran ada urban legend apa aja sih yang di kota New York ini. Saksikan terus video Nerd Indut kali ini karena gue bakal bahas urban legend apa aja yang ada di New York. Oke, jangan kemana-mana, jangan di skip iklannya karena dari situ saya dapat uang walaupun masih dikit. Hai. Yang pertama ada cerita tentang buaya di selokan bawah tanah. Kalau kita tahu film kura-kura ninja itu Master Splinter dan 4 kura-kura Leonardo, Michelangelo, Raffaello, sama Donatello yang hidup di saluran pembuangan bawah tanah di kota New York. Ternyata ada urban legend yang mirip dengan kisah para mutan ninja ini gitu. Tapi ini bukan mutan atau bukan apa-apa gitu. Ini adalah hewan, dan hewan ini adalah hewan buas, yaitu buaya. Saat New York dipenuhi oleh pemilik properti kaya di tahun 1920 sampai dengan tahun 1940-an, para orang kaya ini juga turut membawa hewan-hewan eksotis yang mereka punya. Bahkan beberapa orang dikatakan memiliki buaya dan aligator sebagai hewan peliharaannya. Tapi ternyata banyak juga yang membuang buaya dan aligator peliharaannya tersebut ke saluran pembuangan di toilet mereka. Dan akhirnya buaya serta aligator tersebut dikabarkan banyak yang hidup dan berkeliaran di dalam saluran selokan bawah tanah di kota New York. Hewan-hewan buas ini memangsa apa saja yang berada di sana, baik itu hewan-hewan lainnya yang bernasib sial masuk ke dalam saluran pembuangan bawah tanah di kota ini. Bahkan dirumorkan banyak juga tunawisma yang dikabarkan menghilang setelah memasuki saluran selokan bawah tanah di kota New York. Lu bayangin lu jadi petugas pasukan biru yang bersihin selokan di kota New York. Apa nggak jiper lu ngelihat buaya yang gede-gede atau aligator yang gede-gede udah begini menganga gitu ketika lu lagi bersihin selokan. Gua nggak bisa bayangin sih. Oke, kita move on ke urban legend yang kedua ya. Hantu pengantin di Fort Tyrone Park. Sejak tahun 1920-an, legenda tentang seorang pengantin wanita yang meninggal secara tragis sebelum hari pernikahannya telah menghantui taman di Fort Tyrone Park. Dikatakan bahwa roh dari pengantin tersebut masih berkeliaran di malam hari, terlihat mengenakan gaun pengantinnya yang terkoyak dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang melewati area tersebut. Nah, jadi ya cerita-cerita tentang hantu pengantin wanita itu ternyata nggak cuma ada di Indonesia aja ya. Di New York pun juga ada cerita yang kayak gini gitu. Apa emang cerita-cerita seperti ini universal? Kita nggak tahu. Lanjut aja ke urban legend selanjutnya. Stasiun kereta bawah tanah berhantu di Union Square. Banyak yang percaya bahwa Union Square Subway Station adalah rumah bagi entitas gaib yang tak bersahabat. Kisah-kisah tentang penampakan hantu penumpang yang hilang secara misterius atau suara-suara aneh yang terdengar di dalam terowongan gelap seringkali membuat orang-orang merasa takut saat melintasi atau berada di stasiun ini pada larut malam. Tapi bagi gue yang serem di subway-nya New York itu bukan hantunya sih, tapi tunawisma yang berkeliaran di stasiun-stasiun subway itu. Mereka yang pada tidur di situ, kencing sembarangan, bikin stasiunnya bau pesing.
Kalau kalian lihat video-videonya mungkin kalian juga, "Ih, apa sih ini?" gitu, masih mendingan stasiun Manggarai gitu ya yang ada di Jakarta. Dan juga belum lagi tindakan-tindakan kriminal yang sering terjadi di dalam subway maupun di stasiunnya. Terus belum lagi gangster-gangster yang pada nongkrong di sono gitu kan. Belum lagi lu ketemu Joker. Selanjutnya ada cerita tentang kelompok kanibal di subway. Salah satu cerita paling mengerikan dari New York adalah tentang sekelompok manusia yang tinggal di terowongan subway dan memaksa orang-orang yang tidak beruntung yang tersesat di dalamnya. Meskipun cerita ini kemungkinan besar hanya mitos, itu masih cukup untuk membuat siapapun merasa takut saat berada di dalam subway yang gelap dan sepi pada larut malam. Kalau ini sih ya, gue nggak bisa berkata apa-apa ya. Ini ngeri cuy, ada kanibal di dalam subway, jalur subway, terowongan subway. Itu gimana para pekerjanya gitu? Yang lagi maintenance, yang lagi benerin lampu, yang lagi bersih-bersih jalur subway gitu. Selanjutnya, tikus raksasa. Tikus kecil aja kita geli, apalagi tikus raksasa. Kalian bisa bayangin sendiri kan ya. Seperti yang kita ketahui, di New York, masalah tentang hewan pengerat ini menjadi fokus sendiri bagi pemerintah kota. Bahkan, jumlah tikus di kota New York diperkirakan berjumlah sampai ratusan juta ekor, dengan koloni-koloni yang menyebar mulai dari selokan, tempat-tempat sampah di pojokan gedung-gedung, dan bahkan di pemukiman dan toko-toko di jalanan kota New York. Namun yang menjadi masalah adalah keberadaan tikus raksasa hybrid yang juga menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat kota New York. Tikus-tikus ini memiliki ukuran sebesar kucing dewasa, menjadi hewan yang berada di rantai puncak makanan di kota New York yang tidak ada satupun kucing yang berani memburunya. Lu bayangin, tikus yang kecil aja agresif gitu kalau kita kejar. Ini tikus segede kucing dan kucingnya kucing bagong, kucing dewasa. Up. Sumur setan di Central Park. Sebuah sumur tua yang tersembunyi di Taman Central Park dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam dunia gaib. Konon, orang yang berani menjatuhkan koin ke dalam sumur ini sebagai tanda penghormatan akan mendapatkan kekayaan, tetapi dengan resiko kehilangan jiwa mereka kepada setan yang bersemayam di dalam sumur tersebut. Ya, bisa dibilang ini semacam sumur pesugihan lah di New York ya. Jadi lu cuma lempar koin, modal lu kecil lah, 100, 200 perak, 100 atau 500 perak, lu lempar, lu kaya gitu. Cuman ya setahun kemudian lu mati gitu. Jadi buat apa kaya ya kalau setahun kemudian lu mati? Hantu di Riverside Park. Di Riverside Park sering kali terdengar cerita tentang seorang pelari yang muncul tiba-tiba di jalur jogging saat malam hari. Meskipun dia terlihat seperti manusia biasa, banyak yang bersumpah bahwa pelari itu menghilang secara misterius begitu mereka berusaha mendekatinya. Budaya jogging malam hari itu ya mungkin pertama kali dikenalkan oleh hantu ini ya gitu, dan populer sampai ke GBK di Jakarta gitu. Lu bayangin, hantu aja sehat, lu kagak mau jogging, ayo dong sehat. Oke, untuk video Urban Legend kali ini cukup sampai di sini. Gue bakal bahas tiap Jumat video-video tentang Urban Legend dari berbagai kota, baik itu yang di Indonesia maupun seluruh dunia. Jadi ya nonton terus lah video Nerd in the Wood gitu bareng gue Budi Ismail. Buat kalian yang punya request tentang makhluk cryptid atau urban legend, bisa kalian tulis di kolom komentar, nanti gue bakal bikinin videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, jaga kesehatan kalian selalu, bye-bye.